Nggak usah disebutin. Pembimbing dia juga pembimbingnya padahal Oh iya. bisa. Mau saya pengujinya juga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Bagas Syadat Hoyrul Rizal. Di sini saya ingin mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Dampak Residu Pembakaran Bahan Bakar Terhadap Perubahan Iklim dan Kesehatan. Agak maju. Gas sebelah sini gas nih. Maju. Samping itu tuh, sampai kapal. Nah, situ. Karena kalau di situ bingung. Operatornya kami coba sih ya. Coba Belakang. Bahan bakar merupakan sesuatu yang dibutuhkan sebagai energi untuk kendaraan, mesin, dan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan dalam aktivitas kita sehari-hari, terutama dalam kebutuhan mobilitas masyarakat. Penggunaan kendaraan pribadi semakin meningkat pada masa pandemi COVID-19. Riset YouGov bertajuk International Automotive Report 2021 menunjukkan 83% masyarakat di dunia memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi selama 12 bulan ke depan. Hal tersebut melanjutkan tren yang memang telah berkembang sebelum dan saat pandemi virus corona COVID-19. Hal ini menyebabkan kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak 2 dekade terakhir, dan saat ini berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. Mungkin saat ini sudah berubah. Berdasarkan pengamatan Air Quality Life Index, 91% penduduk Indonesia tinggal di wilayah dengan tingkat polusi udara melebihi batas aman yang ditetapkan oleh WHO. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penggunaan bahan bakar di lingkungan sekitar. Yang kedua, bagaimana mekanisme reaksi pembakaran bahan bakar. Ketiga, bagaimana dampak pencemaran udara dan akibatnya bagi kesehatan dan perubahan iklim global. Tujuan penelitian. Pertama, menganalisis penggunaan bahan bakar minyak di lingkungan sekitar. Kedua, menganalisis mekanisme reaksi pembakaran bahan bakar. Yang ketiga, mendeskripsikan dampak pencemaran udara dan akibatnya bagi kesehatan dan perubahan iklim global. Lalu manfaat. 1. Penelitian diharapkan dapat memberikan edukasi tentang dampak pembakaran bahan bakar terhadap kesehatan dan perubahan iklim. Kedua, mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kesehatan yang diakibatkan dari pembakaran bahan bakar. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada hidrokarbon. Hidrokarbon adalah komponen kimia organik yang tersusun atas atom karbon C dan hidrogen H. Hidrokarbon adalah komponen utama yang terdapat pada gas alam dan minyak bumi. Hampir semua bahan bakar seperti bensin, solar, kerosin, aftur, dan sebagainya terbuat dari senyawa hidrokarbon. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan peristiwa yang terjadi akibat emisi gas rumah kaca yang meningkat. Gas rumah kaca terdiri dari karbon dioksida (CO2), belerang dioksida (SO2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), gas metana (CH4), dan klorofluorkarbon (CFC) yang akhirnya menyebabkan peningkatan pada suhu bumi dan mengganggu pola cuaca dalam jangka panjang. 3. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan adalah proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada makhluk hidup yang melibatkan dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam tubuh, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam tubuh. Karena itu, sistem pernafasan juga merupakan sistem organ yang paling terpengaruh terhadap pencemaran udara. Untuk kerangka berpikirnya, yang pertama adalah membuat survei penggunaan bahan bakar. Kedua, menganalisis penggunaan bahan bakar berdasarkan data pada survei. Yang ketiga, menjelaskan dampak residu penggunaan bahan bakar terhadap perubahan iklim dan kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif melalui kuesioner atau survei dengan menggunakan Google Form yang berisi 4 pertanyaan tentang penggunaan kendaraan pribadi untuk mendapatkan data tentang penggunaan kendaraan pribadi. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, membuat formulir survei secara online melalui Google Form.
Yang kedua, formulir survei terdiri dari 4 pertanyaan. Ketiga, melakukan survei dengan membagikan formulir secara online. 4. Hasil analisis direkap ke dalam tabel. 5. Hasil perhitungan survei juga akan ditampilkan melalui grafik yang sudah tertera di dalam Google Form. Untuk hasil penelitiannya seperti ini grafiknya. Ada 73% yang menggunakan motor, 26% yang menggunakan mobil. Mungkin kalau terlihat dari PPT memang kurang jelas. Ada di tabel, untuk tabelnya ada di itu di karya tulis pada bab 4 hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di situ untuk lebih detailnya. Untuk grafik asap buang yang dihasilkan kendaraan, 88,9% menghasilkan gas buang kendaraan berwarna putih dan 11,1% berwarna hitam. Untuk pembahasannya, dari hasil survei yang tertera yang membuat penulis menyatakan asap buang yang dihasilkan kendaraan pada pengumpulan data karena warna asap knalpot membuktikan pembakaran pada bahan bakar bermasalah atau tidak. Jika warna asap kendaraan berwarna hitam menandakan adanya zat lain pada asap tersebut, maka pembakaran bahan bakar pada kendaraan tersebut tidak sempurna atau kategori boros dan harus dicek pada bagian mesin atau minimal harus melakukan tune up. Tetapi bukan berarti asap kendaraan yang berwarna putih juga tidak berbahaya. Selain itu, residu penggunaan bahan bakar para responden cukup boros, bahkan beberapa responden yang jarak berpekerjaannya tidak terlalu jauh memiliki residu penggunaan bahan bakar yang sama dengan responden yang berpergian jauh. Hal inilah yang menyebabkan polusi udara dari pembakaran bahan bakar meningkat dan mencemari lingkungan yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan dan perubahan iklim. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa residu penggunaan bahan bakar para responden cukup besar. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak responden yang belum sadar akan penggunaan bahan bakarnya. Maka dari itu kita harus sadar dengan penggunaan bahan bakar kita, karena jika kita masih tidak bisa mengatur penggunaan bahan bakar kendaraan, asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar tersebut tidak akan berkurang dan terus mencemari lingkungan. Kita harus mengatur penggunaan kendaraan pribadi kita agar polusi udara bisa berkurang serta dapat mengatasi masalah perubahan iklim dan kesehatan yang diakibatkan dari residu pembakaran bahan bakar. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada saran yang bisa diberikan oleh para Bapak Ibu penguji. Untuk menguji dari Bagas, Bu Isa, waktu depan dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Ini hanya sekedar masukan ya. Jangan apa namanya kamu banyak salahin kok, banyak apa gitu. Kita kan belajar ya, jadi apa-apa. Ibu juga maklum karena waktu yang sangat terbatas. Jadi di layout kamu ini baik yang salahnya masih baik yang salahan ya, penulisan cover aja kamu juga salah kan. Misalnya bukan salah sih, ada yang terlalu ke atas ya judulnya, kemudian yang di pemerintahnya kurang ke bawah. Semua udah ibu coret-coret, kamu tinggal lihat aja ya. Terus yang atau ini nih pembuat pengasahan, NIP ibu salah banget, itu NIP siapa? Tahun 1972, tadi ibu tua banget 72. Pak TW itu. Saya itu jerapah. Ya terus di gelarnya juga MPD, ibu kan MM, SPD MM. Ini salah ya gelarnya. Ibu coret di situ udah, tolong diganti aja. Terus nomor nih kurang di lembar pernyataan juga kamu harus dirubah lagi ya. Itu ada yang kurang ke bawah, kemudian kalimatnya ada yang kamu harus ubah juga. Moto kamu tuh yang bawahnya mencolok ke kata pengantar. Kalau itu sini saya persembahkan untuk, nah itu ada di kata pengantar. Jadi ubah juga. Ya, iya. Terus di kata pengantar kamu tahun pelajarannya 2021-2022. Sekarang 2022-2023 kan? Nah, ya kan? Nah itu lagi ya. Nah itu yang ada yang kurang di situ. Terus ini padanan kan harusnya pembimbing. Kamu padahal disebut 2 kali, 1 kali aja. Cuman kalimatnya selaku wali kelas dan guru pembimbing gitu. Jangan padanan lagi, terima kasih padanan lagi gitu, 2 kali disebut, jangan ya.
Pada halang, mas penghitung. Juga 12.000 masih salah MPD ya. Tuh. Terus yang data isi juga ada kurang ke atas yang data isinya. Terus Romawi itu penempatannya bukan di atas ya, tapi di bawah. Ya ini untuk Romawi yang halaman depan-depannya tuh nanti kamu ya. Di abstraknya juga itu ratakan kanannya belum rata sama spasinya satu spasi ya. Soalnya itu repotnya kamu harus diperbaiki banyak banget. Nah kemudian di judul yang latar belakang masalah itu kamu kan di sini bilangnya kan dampak residu pembakaran bahan bakar terhadap perubahan iklim dan kesehatan. Kamu perubahan iklimnya nggak ada, tambahkan lagi di situ ya. Harus sesuai dengan judul depannya ya. Kemudian identifikasi masalah ada yang kurang karena kamu judulnya di itu, maka dimasukin di identifikasi masalah judul kamu. Terus yang kamu pakai buat di judul kamu ambil di pembatasan masalah satu aja ya. Ini udah bicara di sini yang satu aja, udah bener di pembatasan masalah, tapi di rumusan masalah kamu ambil 3 lagi, salah satu aja ya. Yang di batasan masalah kamu ambil sebagai rumusan masalah, dibikin kalimat tanya. Tujuannya juga dari rumusan masalah kamu bikin, tujuannya adalah untuk apa? Mengetahui dampak residu bla 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 bla. Ini udah ibu coret ke sini ya, perbaiki aja ya. Kamu tinggal perbaiki, udah ibu. Pokoknya yang sini kamu cek dari nomor 1 sampai terakhir itu semuanya ada. Ya, ada yang di spasi atas, ada yang kurang ke bawah gitu ya. Ini kurang ke atas. Oke, udah. Terus kerangka berpikir, nanti kamu cek aja tulisannya. Kerangka berpikir, kamu tadi tidak bikin seperti yang di situ. Ya, bikin seperti yang di situ ya, kayak model diagram. Kalau kan gini, kamu kerangka berpikirnya gini langsung. Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, diambil kesimpulan. Itu mah kesimpulan, bukan tangga berpikir ya. Jadi bikin aja tadi kayak yang tadi ya, itu aja. Iya, nanti makanya kamu bikin. Ibu udah takut sini, kamu cek lagi aja. Oke, itu untuk PO segala macam penulisan yang udah ibu tandain. Nah, ibu mau tanya ini penelitian kamu bentuknya apa? Survei. Harusnya kalau berdasarkan judul kamu itu bagusnya eksperimen atau kayak pengamatan. Ya, jadi kamu mengamati beberapa teman kamu yang menggunakan kendaraan gitu. Bertanya nggak apa-apa sebagai tambahan, tapi lebih bagus seperti itu ya. Karena kan kamu judulnya dampak residu pembakaran terhadap bahan bakar terhadap perubahan iklim dan kesehatan. Lebih bagusnya artinya tadi pengamatan. Ya wawancara atau enggak ya. Jangan survei kuesioner ya. Jadi kalau kurang pas gitu ya kalau survei kuesioner ya. Gak apa-apa sih masukkan aja, kalau udah lanjut kamu tinggal ganti aja nanti menggunakan wawancara atau atau pengamatan kendaraan teman kamu gitu, menggunakan apa gitu. Jadi bukan questionnya kayak gini pasnya ya, lebih pas dia tuh pengamatan atau wawancara langsung kepada subjeknya teman kamu gitu. Ini teknik data juga sama rata kanannya. Nah ini ibu mau tanya nih, di sini kan di hasil pembahasan ya, coba buka kamu ada. Kamu nih setelah bertanya kepada teman kamu nih, wawancara apa tadi survei ya, ternyata si Anam motornya pakai 20 km, konsumsi BBM-nya 3 liter. Dengan si Iqbal motor 3 km, konsumsinya 3 liter juga. Anam 20 km, Iqbal 3 km, konsumsi BBM minggunya sama 3 liter. Kenapa bisa sama? Bisa jelasin nggak? Iya, bisa Bu. Jadi Coba. apa namanya dari yang saya tanya, kebetulan yang Iqbal itu juga namanya saudara saya, yang Iqbal. Jadi dia selain ke kantor, sering bolak-balik pulang ke rumah Gitu. Ya, makanya penggunaan bahan bakarnya sama Pak Anam. Yang Betul. di dia. Tapi di sini berarti dia bukannya 3 km, kalau udah jarak berarti dia harusnya dilihat dari Jarak. penggunaan di motornya ya. Yes. Nah, dia bolak-balik kan kita kali kilometernya kan berubah, ya kan? Jadi dia bukan kayak 3 km kalau gitu, ya nggak? Ada nggak nih? Kamu keluar sering, walaupun jarak dekat itu kamu sering di kilometer motornya ada perubahan nggak? Ada kan? Ya. Nah, dengan orang yang cuma sekali doang, jauh sekali doang, berarti ada beda kan? Gitu. Ada di situ ada kelihatan tuh di speedometer motornya, ya nggak? Jadi punya motor maksudnya ya. Aku maksudnya. Jadi di situ ada kelihatan tuh. Jadi kamu harusnya jalan-jalan 3 km.
Berarti kalau dia setiap hari pakai bolak-balik, itu semuanya bolak-baliknya gitu. Jadi jangan jarak tempuh dia doang selama dia pergi doang gitu ya. Nah ini soalnya ternyata di konsumsi BBM sama, yang 20 km sama 3 km kan jadi tanda tanya, ya enggak? Kenapa bisa begitu? Apakah dari perbedaan bahan bakarnya pengaruh? Misalnya dia pakai Pertamax, dia pakai Pertalite, gitu. Ngaruh nggak? Bisa jadi ngaruh kan? Nah, bisa jadi ngaruh. Nanti kamu tolong dijelaskan nanti juga, atau kamu perbarui lah yang tadi 3 km gitu ya. Terus di sini ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna putih, ya kan? Nah itu kenapa? Perbedaan di situ. Karena apa? Dari reaksi hidrokarbon itu. Sebenarnya kalau saya jelaskan dari ini data hasil penelitian, ada yang saya bold ya di situ. Tetapi bukan berarti asap kendaraan yang berwarna putih tidak berbahaya. Artinya walaupun asap kendaraan yang dihasilkan oleh asap buang kendaraan mereka berwarna hitam atau berwarna putih sama-sama bahaya, namun asap kendaraan yang berwarna hitam ini lebih berbahaya lagi karena pada dasarnya gas CO itu kan emang nggak berwarna kecuali dihasilkan dari itu. Kalau kayak gitu berarti kan dia pengamatan harusnya dong, ya kan? Jangan survei, makanya ada kerancuan di kamu harusnya. Nah, bagusnya penelitian harusnya, jangan 12 MIPA 2. Dilihat dari warna asapnya, dilihat dari dia kilometernya, kan harus dilihat juga, gitu ya. Nah, mungkin kamu ada di terbaru sedikit aja ya, Bi ya, terbaru aja gitu. Kamu di sini kamu bilang warna hitam berarti pengaruh terhadap ini, warna putih pengaruh terhadap ini, gitu kan? Berarti ada juga pengaruh terhadap bahan bakarnya, gitu kan ya. Kemudian dari mesinnya kan ada pengaruh kan, ini motor tua jadinya asapnya hitam, motor bagus asapnya putih, gitu kan ya. Pengamatan itu pengamatan nggak bagusnya, gitu ya. Oke. Tapi bisa dimengerti ya. Oke. Ini untuk nanti kamu yang grafiknya ini agak burung ya warnanya mau terang aja ya, dirubah aja ya. Dari habis fotokopinya. Oh, ini jadi nggak jelas nih ya, grafiknya warna pink gitu kan kurang jelas tuh. Diperbarui aja. Oke. Udah, oke. Oke, nanti untuk kesimpulan dasar yang kurang kalau saya bilang. Terhadap kesehatan. Nah, kesehatannya kamu belum dibahas sih emang di sini. Ya, itu kamu kan tadi berdampak residu kebakaran terhadap perubahan iklim dan kesehatan ya. Kamu kebanyakan sih bilangnya ke iklim. Kesehatan kan cuma sedikit, cuma tambahkan lagi ya. Cuma sedikit banget. Kurang ditambah. Jadi kesehatan kamu tambahin lagi di mananya gitu. Di halaman 30. Mana? Enggak di kesimpulannya. Oh, di kesimpulannya. Kesimpulannya kamu kurang ya. Di itu sih ada. Cuma di kesimpulannya kamu kurang di sini. Kesimpulannya kurang tentang kesehatannya, ya. Terus di daftar pustaka nih, saya baca ada 21. Ini buku semua kamu baca, bener mau masukin apa gimana? Iya. Banyak banget. Ada kalau nggak salah masih ada 3 e-book lagi belum saya masukin tapi di kata. Oh, e-book semua. Tapi kamu pakai semua tuh e-booknya? Iya, dipakai. Pakai semua. Ya soalnya banyak banget kamu. Yang lain kan cuma dua. Ini kamu banyak banget tuh ibu lihat di belakang ya. Yang kayak lebih dari satu, berarti kamu jadi satu spasi ya. Yang lebih dari satu kalimat jadi satu spasi. Jadi kamu 1,5 spasi semua nih. Ya. Kemudian ya ada yang huruf besar semua nih, nanti kamu perbaiki sesuai dengan kaidah yang ada di buku panduan ya. Kamu perbaiki. Oke, mungkin ibu dari saya ya, itu aja. Tadi yang dirubah ya, nanti tolong yang metodenya aja, metode, kemudian yang di kesimpulan ya, kemudian pembahasan tadi kamu ada yang ngerubah sedikit ya. Oke, sekian dari ibu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Lisa atas saran dan masukannya. Semoga Bagas diperbaiki lagi. Dan yang terakhir ada bintang ASEAN.